arahnya satu sana, ini ada searah kabel ini arahnya ke sana. Karena ini kabel atau tali, maka reaksinya ini gaya aksinya narik ke sana, ini ada reaksi arahnya ke sana. Ya, arah reaksinya searah talinya ini arahnya ke sana, ini juga arahnya ke sana. Bisa di kamu bisa Searah sih? dengan tali. Bisa? Bayar nggak? Enggak. Ke sana. Sehingga ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 reaksi. Padahal modalnya hanya punya 3 persamaan keseimbangan. Anda mau mencari barang 5 hanya punya modal 3 persamaan. Berarti apa? Persamaan keseimbangannya yang pokok, persamaan bakunya itu hanya memiliki 3, ini kurang 2 persamaan. Seolah-olah begitu. Nah, maka Anda harus cari akal. Cari akalnya di mana? Seperti kemarin Anda buat suatu keseimbangan. Ini akal-akalan. Konsepnya dipegang, konsepnya sama. Tapi ini kita membuat trik-triknya menyelesaikan soal seperti apa. Ini kan ada 3 kabel. Ada 3 kabel. Kamu di satu titik kumpul sini. Makanya Anda ambil. Nah, dia crop di sini. Ini ambil keseimbangannya jadi seperti ini. Titik B2. Ini gaya S4, S2 dan S1. Ini juga Anda potong di sini. Nah, Anda crop, ambil keseimbangan di sini, di crop. Nah, jadinya seperti ini. S2 ke sana, S3, S3. Dari sini Anda lihat, ini mengandung S2, ini mengandung S2. S2. Berarti apa? S1, S4, S3, dan S5 bisa dinyatakan dengan S2. Ini trik menyelesaikan soal. Ini untuk ngakali. Ini saya sampaikan ini apa? Orang-orang sipil itu harus pintar mencari solusi dengan rumus-rumus yang ada. Resep tidak ada, tetapi jalan berpikir berdasarkan konsep dasarnya itu ada. Konsep dasarnya di dalam satu titik ini harus dicapai keseimbangan. Di sini harus bisa dicari keseimbangan, maka kita buat seperti ini. Apa? Ini tadi ada 5. Loh, 5 apa yang menjadi 5? Oh, sekarang kita ini ada 2 kan? S2 semuanya dinyatakan dalam S2. Supaya apa? Supaya tidak 5 tapi hanya menjadi 4 variabel. Dari irisan ini kita buat jumlah gaya-gaya X sama dengan 0, maka bisa ketemu. S1 nya gaya era X apa? S2 tambah S1 itu minus ya. S1 kosinus alfa. Kosinus alfanya ini sudah dicari. Sinus kosinusnya. Maka dicari S1 nya sama dengan 5/4 S2. Jumlah gaya-gaya arah ini bisa diketahui, bisa dihitung. Maka S4 sama dengan 3/4 S2. Dengan cara yang sama, di sebelah kiri keseimbangannya kita hitung. Jumlah gaya arah X minus S2 plus S3 kosinus sama dengan 0. S2 plus S3 kalikan 4/5 sama dengan 0. Maka S3 sama dengan 5/4 S2. Diambil jumlah gaya-gaya arah ini sama dengan 0. Maka S3 sinus alfa minus S5 sama dengan 0. Persamaan biasa ketemu S5 3/4 S2. Berarti apa di sini? S4 dan S5 bisa dinyatakan dalam S2. S4 3/4-nya S2, S5 3/4-nya S2. Setelah itu kita lihat potongan yang di sini. Potongan baloknya saya potong seperti ini. Kalau saya lepas di sini ada S4, ini ada S5. S4 sama dengan 3/4 S2, S5 sama dengan 3/4 S2. Berarti Anda hitung sekarang di sini. Variabelnya ada berapa? Ada 1, 2,
3 dan S2, jadi tinggal 4. Ya, Pak Raffi Irfana sudah Tisu. di tempat atau Sana tadi kan? mandi? Di meja belajar ada di mana? Mbak Fauzania, Mbak Fairly Yama, ya, Pak Fikri, Pak Fikri Iskandar. Nggak usah mandi dulu. Yang nggak boleh itu kalau Anda ikut kuliah Zoom sambil mandi, ya itu bahaya. Nanti ya, memberikan hiburan. Ya, jadi saya jadi ini sambil makan juga boleh. Ya, kalau Zoom gini silakan aja. Daripada nanti kena penyakit lambung, buka lambung, mendingan sambil makan, minum. Nah, minum juga enggak apa. Ya. Ada isinya. Nah, sekarang setelah ini ketemu, ini kan berarti hanya 1, 2, 3, 4. 4 variabel punya 3 persamaan. Anda harus jeli melihat di situ. Ada apa itu? Ini ada sendi sambungan. Sendi sambungan itu bisa menambah 1 persamaan keseimbangan seperti perkuliahan yang sebelumnya. Persamaan keseimbangannya apa yang bisa dihitung dari sendi sambungan, yaitu jumlah momen di dalam sendi sambungan. Momen di sini saya lihat ke kiri saja atau ke kanan saja, atau ya saya lihat ke kiri saja atau ke kanan saja, itu jumlah momennya sama dengan Karet Jepang apa karet warteg? Nah, di sini saya buat ini. Nah, ini saya lihat ke kanan, jumlah momen di C1 sendi sambungan ini. Saya lihat ke kanan sama dengan nol. Apa itu yang kelihatan? RYE dikalikan jaraknya 6, positif karena dia memutar berlawanan arah jarum jam. Ya, Mbak Fauzan ya, Mbak Beli ya. Apalagi sekarang S5 itu sama dengan 3/4 S1 kan ya, 3/4 S2 kan. Berarti S5 jaraknya 3, mutarnya berlawanan arah jarum jam. Berarti RYE kalikan 6 plus 3/4 S2 kalikan 3 sama dengan, karena S5 nya sama dengan 3/4 S2, saya masukkan di. Berarti ketemu RYE sama dengan 3/8 S2. Nah, ini tadi kan kita membahasnya kan RYE. Berarti yang muncul apa? Makhluk di sini RYE dan S2 kan? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ketemunya RYE dan S2, Anda membuat sigma momen yang mana yang kelihatan itu nanti RYE dan S2. Maka ngambil momennya yang sini, jangan yang sini. Ngambil momennya yang di A, maka momen di A sama dengan 0. Apa yang di situ terlihat? RYE kalikan 12, RYE kali 12 ditambah S5 dikalikan 9, jaraknya 9, berlawanan jam ya, dalam jam 120 yang ini, jaraknya 6, mutarnya searah jarum jam berarti negatif, plus S4 dikalikan. Tadi S5 nya kan 3/4 S2, S4 nya sama dengan 3/4 S2 juga. RYE nya sama dengan sudah dicari tadi dari ini, yang dari sini tadi, RYE sama dengan 3/8 S2 minus. Berarti tinggal masukkan ke sini, masuk. Nah, Sini. Iya. ini yang urusan sini urusan SD, bukan urusan S1, urusan SD.
hitung biasa, ketemu stress, jumlah ketemu setengah S2 sama 80, maka S2 nya sama dengan 160 kilonewton. S2 ketemu 160 kilonewton. Karena S2 ketemu, S1 nya bisa ketemu kan. S1 nya kan 5/2 kan. S2 nya 160 kilonewton, S3 5/4, S2 berarti 5/4 kalikan 160, 200. S4 nya sama dengan 3/4, S2 sama dengan 3/4 kalikan 160 sama dengan 120 kilonewton. S5 nya sama dengan MU. Ini sudah ketemu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita sekarang buktikan bahwa RWA sama dengan minus 60 kilonewton. Ya, Pak Rafi Irfana baru bangun, Pak Rafi. Enggak, Pak. Sudah ada apa-apa, ada. Tenang aja. Ya, ini tadi dari sini. Saya coba sekarang. Bentar, saya dulu. Ya, saya kirim lewat S2 cara mencari S2 gimana sih? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, berarti Pak cara nentuin S2-nya itu harus satu garis yang sama ya Pak? Atau Kenapa? yang S2 kan Ya. kita kan dipotong itu dari kiri kanannya dipotong Ya, jadi beberapa bagian. Di sini kan ada S2, kiri kanannya ada S2. ya. Nah, cara kita nentuin dia tahu S2-nya itu harus di garis yang sama atau enggak Pak? Soalnya kan S2 yang kiri sama yang kanan itu arahnya beda gitu dari Ya, betul. Bentar, Pak. Nah, stop saya istrinya ya, bentar. Pak, lihat sini dulu. Ini kan Mas ya, ceritanya gini, ini akal-akalan, saya ulangi lagi. Siapa ini Mas, apa ini tadi? Wajahnya belum kelihatan. Siapa yang tanya ini tadi? Arya Pak, Arya, Pak. Arya, oke. Arya, gini Pak Arya. Ini ceritanya tadi kan ada gantungan seperti ini ya. Bapaknya dosen dah, Pak. Strukturnya itu baloknya ada sambungan Dosen di Unjani. sambungannya sendiri. Karena sambungan ini sendiri, ini bisa Dosen di Unjani. merkuatnya dengan cara digantung seperti ini. Ada kabel-kabel penggantung. Nah, sekarang mau nyari reaksinya. Ini kalau Anda lihat di sini anunya ada berapa anunya? Anu itu apa namanya? Variabelnya. Variabelnya kan ada reaksi ini sendiri reaksinya 2. Ini reaksinya 1, berarti ada 3 kan? Ditambah lagi di kabel sini. Kabel sini ada reaksi ke sana, arahnya ke arah dengan kabel, tapi arahnya diasumsikan tarik. Ini ada kabel arahnya ke sana ke arah kabel, tapi arahnya di Duh, maaf ya Des, gak bantuin Des. tarik. Sehingga ada berapa? Ada 5 kan? Halo, Mas? Iya, Pak, 5. Ya, ada 5. Begitu ada 5, padahal Anda hanya punya 3 persamaan keseimbangan kan? Jumlah momen, jumlah gaya arah X, jumlah gaya arah Y. Maka Anda harus nyari akal. Nyari akal. Akal itu apa? Gimana caranya? Saya bisa menghitung itu dengan persamaan keseimbangan dan modal-modal pengertian yang tidak kita dapatkan. Caranya apa? Ini tak potong ini Mas. Tak potong ini. Cita-citanya apa? Di sini ada S2. Di sini 1, ada 4, ada 3, ada 5. Tapi
3 dan 4 itu berhubungan dengan 2. Ini seperti teka-teki itu ya, Mas. 3 dan bentar, 3 dan 5 kan ada hubungan dengan S2. Iya, Pak. S1 ternyata berhubungan dengan S2. Berarti apa? Kan saya buat sedemikian rupa sehingga S4 dan S5 ini nanti dinyatakan dalam S2. Nah, terus gimana? Ya enggak apa-apa ini kalau saya potong di ini, saya potong. Potongan yang bawahnya kan jadi kayak gini, Mas. Nah, gini kan. Ya. Iya, Pak. Nah, ini potongan namanya free-body. Di free-body ini di sana kelihatan apa? S4, di sini kelihatan S5. Padahal tadi S4 itu bisa dinyatakan dalam S2. S5 juga bisa dinyatakan S2. Berarti kan ini mengusahakan supaya S4 sama dengan berapanya S2, S5 sama dengan berapanya S2. Dari sini berarti tinggal apa? RXA, RYA, dan S2. Yang di sini juga tinggal RYE dan S2. Berarti sekarang ada berapa variabel? 4, Pak. Kan tinggal 4. Ya. Ya, 4 itu sekarang kita lihat di sini, dari 4 itu kita hanya punya 3 persamaan keseimbangan. Tetapi ingat, di sini ada sendi. Oh, ini ada sendi sambungan, sendi gantung. Ini perkuliahan 2 pekan yang lalu kalau tidak salah. Ada sendi gantung. Sendi gantung ini nambah 1 persamaan keseimbangan. Persamaannya apa? Di dalam sendi penggantung seperti ini, sendi sambungan ini, sendi sambungan itu bisa menambah 1 persamaan keseimbangan. Persamaannya apa? Jumlah momen di sendi sambungan, jumlah momen di sendi sambungan dilihat sebelah saja, boleh dilihat ke sana, boleh dilihat ke sana, itu sama dengan 0 momennya. Maka inilah saya buat jumlah momen di C1 di sendi ini. Saya lihat ke kanan sama dengan 0. Apa itu? RYE kalikan 6 plus S5 kalikan 3. Nah, S5-nya tadi kan sama dengan 3/4 S2. Masukkan aja. S5 sama dengan 3/4 S2. Masukkan sini, maka ketemu RYE-nya sama dengan 3/8 S2. Sudah dengar ya? Ngerti, Pak. Berarti sebenarnya ini dibuat satu variabel dulu ya, Pak? Betul. Betul. Kita punya konsep dasar persamaan momen, terus punya keseimbangan, persamaan keseimbangan berdasarkan sigma momen, sigma F arah X, sigma F arah Y. Itu satu. Yang kedua punya teori lagi. Teori apa? Sendi sambungan. Sendi yang itu diambil momen di sendi sambungan, dilihat sebelah, itu momennya sama dengan 0. Itu 2. Itu punya namanya trik 2. Terus ini Anda dari rangka batang kemarin main-main rangka batang, di sini 3 batang berkumpul di satu, ini harus membentuk keseimbangan. Maka apa? S1, S2, S4 ini bergantung satu sama lain membentuk keseimbangan. Sehingga apa? S2 ini bisa dinyatakan, S4 dan S1 bisa dinyatakan dalam S2. Bisa dengar nih, Mas? Jadi bisa. cita-citanya itu kita akan memanfaatkan teori keseimbangannya Mas Newton itu. Newton itu kan punya keseimbangan itu jumlah momen, jumlah daya arah X, jumlah daya arah Y sama dengan 0, ditambah lagi sendi sambungan bisa nambah 1 persamaan keseimbangan. Bisa mengerti, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, dari sini sudah bisa dengar ya. Oke. Ini terus sekarang saya kirim lewat WA saja. Nanti di itunya saya kirim ke Kalau itu dihitung pakai metode lain bisa nggak, Pak? bisa. Ada cara lain nggak?
Bisa. Kalau kita mau menggunakan teknik divergence bisa juga. Mau menggunakan apa namanya matrik juga bisa. Tapi sekarang ini kita mainnya masih bermain dengan persamaan keseimbangan. Menggunakan apa namanya itu namanya direct stiffness juga bisa. Metodenya banyak untuk menghitung seperti ini, tapi tahap awal ini dijelaskannya adalah tentang keseimbangan dulu, persamaan keseimbangan. Desi beli nasi kuning yuk. Aku masak nasi tuh.